Jangan lupa like dan subscribe channel Karomah Al-Islam, karena jika bukan umat Islam yang mendukung segala kebaikan tentang agamanya, lantas siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab Mi'ah Kisah min Qisas As-Salihin karya Syekh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab dikisahkan dari Sam bin Minjab, dia berkata, kami ikut serta memerangi wilayah Darain, suatu tempat di Bahrain bersama Al-Ala bin Al-Hadrami. Dalam perjalanan itu, Al-Ala memanjatkan 3 untaian doa, dan ketiga doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami berjalan bersama beliau hingga kami tiba di suatu tempat, kami mencari air untuk berwudu, tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu Al-Ala bin Al-Hadrami berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa. Dalam doanya beliau berkata, Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan untuk memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan untuk kami agar kami bisa minum dan berwudu dari hadas. Dan jika kami telah meninggalkan tempat ini, janganlah ada seorang pun yang engkau beri jatah dari air hujan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hujan dengan derasnya. Belum jauh kami berlalu dari tempat itu, kami tiba di sebuah sungai yang deras yang airnya terlihat nyata berasal dari air hujan. Maka kami berhenti di sungai itu untuk minum. Aku juga mengisi penampung airku. Lalu aku berkata pada diriku, aku ingin lihat apakah benar doanya terkabul. Kemudian kami berjalan kurang lebih 1 mil. Aku berkata pada teman-temanku, aku lupa penampung airku. Lalu aku berbalik lagi ke arah tempat itu. Maka aku mendapati seolah-olah di sekitar daerah itu tidak pernah ada air. Selanjutnya aku ambil bejanaku dan membawanya kembali. Setelah kami sampai di Darain, kami mendapati di hadapan kami terbentang sungai besar yang menghalangi antara kami dan pasukan musuh. Maka Al-Ala memanjatkan doa lagi. Wahai Allah Zat yang maha mengetahui, yang maha santun lagi maha agung, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka berilah kami jalan untuk menuju musuhmu. Kemudian Al-Ala memimpin kami berjalan di atas sungai besar itu, dan demi Allah pelana kuda kami pun tidak basah terkena air, sehingga kami dapat berhadapan dan menyerang musuh. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa yang mereka seberangi adalah lautan. Mereka berjalan di atas air layaknya berjalan di atas tanah. Setelah meraih kemenangan dan kembali dari peperangan, Al-Ala mengeluh sakit perut yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sementara itu kami tidak mendapatkan air untuk memandikan jenazahnya. Kemudian kami kafani jenazahnya dengan baju yang beliau pakai dan kami kuburkan jenazahnya. Tidak berapa lama dari perjalanan kami mendapatkan mata air yang berlimpah. Kemudian kami saling berkata, marilah kita kembali ke tempat itu untuk mengeluarkan jenazah Al-Ala dan memandikannya. Maka kami semua kembali dan menyusuri tempat jenazah Al-Ala dimakamkan. Namun ternyata kami tidak mampu menemukan makamnya. Dengan demikian kami gagal memandikan jenazahnya. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, aku pernah mendengar beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, Zat yang maha mengetahui, maha santun, maha tinggi dan maha agung, jika telah tiba saatnya aku kembali menghadapmu, sembunyikanlah jenazahku. Jangan engkau perlihatkan auratku kepada seorang pun. Ternyata doa Al-Ala bin Al-Hadrami dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami tidak menemukan jenazahnya, padahal kami baru saja memakamkan jenazahnya. Maka setelah kejadian itu kami pun pulang dan meninggalkan tempat itu. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah satu wali Allah dari kalangan para sahabat. Kisah ini bisa menjadi dalil bahwa karomah wali itu adalah benar adanya. Juga yang perlu kita ketahui adalah
bahwa kewalian dan karomah tidak hanya terjadi setelah masa kenabian dan mukjizat, tetapi karomah dan kewalian sudah ada ketika masa kenabian dan mukjizat masih ada. Jika berbicara tentang karomah dan kewalian, bagi kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karomah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan, 4 imam madhab sudah bersepakat mengenai kebenaran adanya karomah yang ada pada diri para wali Allah. Karomah yang ada pada para ulama dan wali Allah ialah untuk menunjukkan mukjizat para nabi terdahulu, karena karomah itu sendiri adalah bagian dari mukjizat nabi. Jika karomah itu dimiliki oleh para wali dan ulama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka karomah itu adalah bagian dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di kalangan umat para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari karomah para wali dan ulama adalah untuk membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk memantapkan keyakinan mereka terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terutama orang-orang yang selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Keistimewaan tersebut dapat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi, rasul, waliullah, ulama, maupun seorang mukmin biasa. Beberapa keistimewaan tersebut dikategorikan berdasarkan penerimaannya, yaitu mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Adapun mukjizat bermakna sesuatu yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat istimewa dan berada di luar batas akal manusia. Mukjizat diberikan kepada para Nabi dan Rasul yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kalaupun ada kemiripan di antara mukjizat dan karomah, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam mampu berjalan di atas air, sementara Al-Ala bin Al-Hadrami juga mampu berjalan di atas air. Kemudian, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan dibakar api, sementara Abu Muslim Al-Khawlani juga tidak mempan dibakar api. Namun, hal itu tidak bisa disamakan, karena mukjizat adalah milik para nabi Allah, sementara karomah adalah milik para wali Allah. Dan karomah itu sendiri masuk ke dalam mukjizat para nabi. Adapun karomah artinya kelebihan, keistimewaan maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatannya. Beberapa orang yang mendapatkan karomah adalah mereka-mereka yang terpilih seperti para wali Allah dan para ulama. Adapun irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada calon nabi dan rasul yang belum dinyatakan sebagai nabi dan rasul. Beberapa contoh peristiwa irhas seperti kekalahan pasukan Abrahah dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa lainnya seperti kejadian Nabi Ismail alaihissalam ketika masih bayi. Nabi Ismail alaihissalam mengentakkan kakinya ke tanah sehingga mengeluarkan air yang disebut dengan air Zam-Zam. Padahal pada masa itu Nabi Ismail alaihissalam belum menjadi nabi, tetapi akan menjadi nabi melanjutkan kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula lah kisah Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi sudah mampu berbicara. Yang terakhir adalah ma'unah. Ma'unah artinya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin yang tengah berada dalam masa sulit. Ma'unah juga dapat dimaknai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Contoh dari peristiwa ma'unah seperti seseorang yang terperangkap dalam rumah yang terbakar. Kemudian ia berhasil membobol tembok yang kokoh dan membuatnya dapat selamat. Bisa juga seperti halnya seorang mukmin yang selamat dari bencana lainnya, seperti selamat dari banjir, kecelakaan, dan lain sebagainya.
Hal yang perlu kita yakini dari adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah adalah segala sesuatunya itu terjadi dikarenakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Maidah 120, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Satu rahasia lagi, bagaimanakah cara membedakan antara karomah wali Allah dengan karomah wali setan? Sementara terjadinya karomah wali Allah dan wali setan terkadang terlihat sama. Semisal, wali Allah mampu terbang di angkasa dan mampu berjalan di atas air, sementara wali setan juga mampu melakukannya. Sehingga kita bisa tertipu karena sulit untuk menemukan perbedaannya. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal, "Jika engkau melihat seseorang mampu terbang di angkasa dan mampu berjalan di atas air, tetapi ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka ketahuilah bahwa sebenarnya ia itu adalah setan." Kalimat setan di sini adalah bermakna setan dari golongan jin dan manusia, seperti yang tertulis dalam surah An-Nas. Jadi, makna kuat dari kalimat setan itu adalah wali setan. Maka cara mudah membedakannya adalah dengan melihat seseorang yang terlihat memiliki karomah itu, apakah ia menjalankan syariat Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Syariat yang dimaksud seperti menjaga sholat di masjid jika ia seorang lelaki, puasa Ramadan, dan istiqomah melakukan amal soleh. Saudara seiman, kajian ilmu yang disampaikan dalam channel ini dibuka dengan penuh adab, yakni memuji Allah sebagai pemilik ilmu dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa ilmu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki, maka saya dan kalian akan mendapatkan pahala karena mendengarkan isi kajiannya. Namun, ada lagi yang lebih istimewa yang akan kalian dapatkan jika kalian share kajian ini kepada keluarga, teman, dan saudara kita yang lainnya. Keistimewaan yang kalian dapatkan adalah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka yang mendengarkan kajian ini, walaupun pada saat itu kalian sedang dalam keadaan tidur, bekerja, berlibur, ataupun sedang tidak melakukan aktivitas apapun, tapi pahalanya mengalir terus kepada kalian. Inilah salah satu keistimewaan dan keindahan mendengarkan kajian ilmu agama. Tidak ada yang didapatkan kecuali kebaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.